Sungguh-sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang terbaik untuk kamu contoh, yaitu kamu yang menyadari hidup ini ada akhirnya, yaitu kematian, dan akan ada perjumpaan dengan Allah, dan dalam perjumpaan itu kamu mengharapkan rahmatnya
Jangan kita terbawa kepada situasi kehidupan dunia yang memang dihuni oleh manusia 8 miliar sekarang, 6 miliar tidak beragama Islam, dan tentu contoh yang mereka ambil dalam hidup ini bukan yang dicontohkan, yang ditunjukkan, yang diutus Allah. 2 miliar lagi penduduk di muka bumi ini beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah, contoh prototipe manusia yang Allah tunjukkan, yang Allah utus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah dicerna, kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita hidup menumpang di bumi Allah, kita hidup dengan jatah waktu yang Allah tentukan paling lama itu 60 sampai 70, di atas itu ekstra. Saya sudah dapat ekstra. Aneh kalau kita numpang di bumi Allah, di fasilitas Allah, hidup tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena memang di muka bumi ini ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan cara hidup mereka kadang-kadang secara kultur, budaya, teknologi, dan ilmu sangat mengagumkan. HP ini buatan mereka. Komputer itu buatan mereka, walaupun orang kita yang buat. Kalau kita ikutkan kemampuan dan manfaat HP ini tanpa kontrol agama, itu banyak, maka banyak ustadz-ustadz menyindir. Dulu kita diajari orang tua kalau bangun pagi, sholat subuh, pegang Quran. Sekarang mungkin belum sholat subuh langsung pegang HP. Saya sebagai pendidik, saya dosen. Sampai hari ini saya dosen di pasca sarjana. Saya guru besar, saya profesor. Saya bilang itu maksudnya bukan membanggakan, saya pendidik. Maka saya bilang di dalam HP itu, kalau dia pakai Android ada Quran. Jadi jangan kita buru-buru menyalahkan orang bangun pagi terus buka HP. Saya bangun pagi juga buka HP, tapi yang saya buka Quran. Ayat apa yang cocok saya bahas hari ini di ceramah ini, dan saya baca beberapa ayat dan surah. Jadi tidak selamanya orang yang pagi-pagi pegang HP itu negatif. Tapi kebanyakan kalau tidak diarahkan, tidak dibimbing, tidak diberitahu, ya langsung tak nengok WA apa yang masuk hari ini dan seterusnya. Itulah gunanya kita sharing, saling mengisi. Nah, alhamdulillah kita termasuk dalam barisan orang-orang yang beriman dan menyadari hidup ini adalah anugerah Allah, dan manusia terbaik utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang hari ini sudah tanggal 6 Rabiul Awal. Insya Allah Kamis depan 12 Rabiul Awal menurut kalender nasional itu hari libur nasional untuk peringatan Maulid Nabi. Libur nasional hari Paskah di kalangan orang Kristen mereka gunakan untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agamanya. Libur nasional kalender merah bagi orang Hindu Bali itu mereka libur, mereka gunakan untuk menghayati ajaran agama. Hari Waisak bagi orang Buddha, terutama Yayasan Buddha Suci, kalender merah libur nasional mereka gunakan untuk pendalaman, penghayatan, pembinaan umat terhadap ajaran agamanya. Kalender merah untuk hari agama, libur hari agama Islam itu dipakai untuk mancing, dipakai untuk jalan-jalan ke Bukit Lawang nengok neneknya. Saya malu kepada umat lain. Itu tanggung jawab kami. Maka alhamdulillah masih ada kawan-kawan yang berada di satu instansi termasuk Perumda Tirta Nadi. Kita dengan dirutnya itu sebagai pembina, kita bilang anggota kita binalah.
Setidak-tidaknya niatnya ibadah. Kami datangi Dirut, kami beritahu. Bukan kami kurang kerjaan, bukan. Maaf. Tapi membina ini tidak semuanya, kadang-kadang pimpinan itu termasuk memerintah kepala daerah mikirkan itu enggak sempat dipikirkannya. Udah pensiun, udah berhenti baru iya ya Bu ya. Dalam hatiku, bahasa sih benar. Maka kita bersyukur. Tadi saya bilang, Pak Dirut monitor itu dari sini. Saya memang lapor. Dan naik juara pertama bikin pengajian tiap cabang. Yang lain tolong beritahu. Siapa ya? Untuk kebaikan. Tadi saya berangkat dari rumah Jalan Sulu ke sini, macet di depan gedung Astaka, udah stres saya. Saya sama supir. Dan kali kalau sudah tahu ada gejala macet karena sudah rutin kita di sini 30 tahun saya tinggal di situ, mau cari jalan lain. Nanti kalau terlambat saya nggak suka. Jam 7:59 saya sampai. Masuk ke telepon, posisi gue di mana? Nggak mau jawab. Saya paling nggak suka. Saya sukanya 15 menit sebelum jam H saya mau nyampe. Itu sifat saya 15 minutes before. Kenapa? Nanti jantungan panitia. Di mana? Jantung keluar. Ya, alhamdulillah saya tidak terlambat, tapi tidak juga bisa lebih cepat sebagaimana kebiasaan saya. Saya minta maaf. Nah, materi pengajian kita ini saya arahkan kepada meneladani dan mencontoh akhlak mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menunggu kita bertemu lagi nanti pada pertemuan akan datang, saya nggak tahu apakah dalam waktu dekat atau lama. Tapi yang jelas sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Saya coba ya. Nah, jadi kita bahas tentang itu. Sehingga ayat 21 surah Al-Ahzab ini memberitahukan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lalu dipindahkan kepada bahasa instansi, pedoman kalian kerja sebagai umat yang beriman Rasulullah. Secara administrasi dan teknis cari saja dari mana-mana. Supaya cepat mengirim informasi, boleh kita pakai HP ciptaan Cina ini. Ciptaan Jepang, ciptaan Korea. Saya nggak tahu penciptaan Indonesia sudah ada atau kita bisa mencipta tapi sengaja ditekan oleh mereka supaya produk kita nggak beli kita sendiri karena ada supaya mereka hinailah produk-produk Indonesia, hinailah produk-produk Indonesia, hinailah. Nah, kita pikir cintailah juga kan, hinailah produk-produk Indonesia. Inailah. Ya pura-pura penyegelan itu. Nah, gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kepala dan seluruh jajaran, terima kasih atas peluang yang bisa diatur untuk kita ketemu mengaji hari ini, khususnya undangan yang disampaikan kepada saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Pertama, kita mengaku beriman dan konten iman itu, inti iman itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, dan adanya pembalasan. Itu intinya. Nanti breaking down-nya, pecahannya ialah, menjabarnya, kalau beriman kepada Allah, Allah menciptakan kehidupan ini dengan perangkat lengkap untuk kita manusia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah. Ada nabi dan rasul Allah kirim untuk jadi contoh. Dari zaman berzaman, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Jordan, kata almarhum Muwardi Labai. Bintang film dia. Adam Jordan. Nah, itu istilahnya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu
Beriman kepada Allah itu mengakui adanya hari kemudian. Hari kemudian itu maksudnya apa? Mati kita ada lagi kehidupan pada hari kemudian yang disebut dalam hari akhirat. Umat lain tak percaya itu. Hidup, jalani, nikmati, syukuri, mati, selesai. Jadi kalau hidup ini penuh dengan berbagai macam rintangan, tantangan, banyak masalah, banyak utang, supaya selesai, mati aja, bunuh diri. Itu Jepang namanya harakiri. Tapi mereka bunuh diri bukan alasannya itu, alasan moral. Ya. Menurut catatan Profesor Dr. Kumar Hidayat, itu 1 bulan hampir 100 orang di Jepang itu manusia mati bunuh diri karena malu secara moral. Di antaranya ialah dikasih amanah dan jabatan tapi tidak mampu melaksanakan maksimal, akhirnya mendapat celaan secara sosial, kultural masyarakat maupun hukum. Dia harakiri. Atau akibat daripada itu dia dipecat di instansi, di kantor, dia malu. Padahal mungkin di tempat lain kalau dia melamar diterima lagi dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi rasa tanggung jawab secara moral membuat dia harakiri. Biasanya ambil samurai, just. Dalam Islam itu haram. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang yang dipotong tangannya atau dipancung kepalanya karena mencuri di Makkah, di Saudi Arabia, banyakan mereka yang mati sedemikian rupa. Nah, kalau kita telusuri akibatnya apa ini, sebabnya apa ini? Karena rasa tanggung jawab. Tapi dalam Islam untuk mengaplikasikan tanggung jawab tidak mesti menyesal terus bunuh diri, Tuhan. Ya harus senantiasa introspeksi lah. Ya. Pintu rumah bisa dikunci, jendela rumah bisa ditutup, tapi pintu taubat tidak tertutup, tetap terbuka sampai akhir hayat nih. Kadang-kadang sampai lar-lar. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketiga, beriman kepada Allah itu meyakini nanti ada balasan dari apa saja yang kita berbuat. Nah, dalam ilmu tauhid balasan itu di dunia maupun di akhirat. Kelakar almarhum kayak di dunia dan balasan di dunia itu, kalaupun baik atau tidak baik itu baru DP. Kalau pernah ada orang berbuat maksiat dibalas di dunia itu baru DP. Berapa? Bilang aja lah 10%. Sisanya tak terpresentasikan karena kekal di sana. Maka kata adik saya Helmi Nasution, kalau kau susah di dunia ini sebentar, sepanjang hayatmu tak lama, paling 70 tahun. Tapi kalau kau susah dalam arti dalam pandangan orang kau miskin, secara ekonomi orang pandang kau susah karena kau tidak memiliki apa yang orang miliki, sepeda motor, mobil, handphone segala macam. Tapi kau tetap bisa hidup sebagaimana syariat Islam, badan ditutup auratnya karena ada pakaian, tempat tinggal berkumpul ada walaupun nyewa, makan tetap walaupun sederhana, tapi kau beribadah kepada Allah, amal ibadahmu cukup. Susahmu itu, miskinmu itu paling-paling lah 70 tahun. Nanti di sana insya Allah dengan amal soleh kita itu kita mendapatkan falahul ajrun ghairu mamnun. Dapat balasan yang tidak terhingga. Di sana kekal. Sebaliknya kalau kau kaya di muka bumi ini memiliki segala-galanya, ternyata kau punya pakaian 10 lemari, gak akan mungkin bisa dipakai sekaligus. Kita pakai pakaian paling-paling 3 lapis, ya Pak. Pakaian dalam sepak singlet, pakaian luar kemeja dan baju, pakaian dalam lagi adalah jas. Tak pula berlapis-lapis lagi kecuali musim dingin. Kalaupun kita bisa mengumpulkan makanan enak dan banyak,
itu paling-paling sebatas kenyang ya. Kalau sudah kenyang, apalagi ini udah makan sudah kenyang, tapi masih banyak yang enak-enak. Nah, bagi orang yang punya prinsip berbagi, dia berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbaginya kapan? Sebelum. Yang sesudah itu namanya sisa. Maka dia pertimbangkan, saya mau makan enak, tapi ini banyak, aku ajak lah orang, namanya kenduri. Tidak nunggu lebih baru dikasih. Ada konsep dalam Islam. Jadi yang ketiga, kita makin akan adanya pembalasan. Nah, secara logika ilmiah, di dunia pun kita lihat balasan-balasan yang Allah berikan ini. Contoh, di depan rumah kita ada pekarangan. Musim kemarau, rumputnya sudah kering. Kita sirami, kita pupuk dengan pupuk kandang. Apa akibatnya? Hijau, subur. Enak mata mandang? Oh enak, mandang yang hijau-hijau itu bagus, vitamin mata. Terus oksigen makin bagus kita hidup. Maka dibilang orang, jangan kita senang melihat rumput tetangga hijau, tapi rumput di tempat kita nggak kita pelihara. Kan gitu Pak? Nah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di depan rumah sendiri ya. Maknanya luas. Saking luasnya kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak sudah ketawa duluan. Saya cuma mau bilang itu balasan yang Allah berikan langsung lewat alam yang kita sayangi. Karena kita berbuat baik menyiraminya, memupuknya. Nah, kalau kita tanya kepada pekebun, terutama pekebun sawit itu Bu ya, kalau kita pupuk, dia berbuah banyak. Kalau enggak, ya berbuah tapi ala kadarnya. Istilahnya dia ngomong, kalau kau kasih aku makan, aku kasih kau banyak. Tapi kalau enggak kau kasih aku makan, aku ala kadarnya kasih buah sama kau. Maka pernah terjadi di negara ini ketika Menteri BUMN itu sekolah, tidak saya sebut namanya, para dirut-dirut itu disuruh meningkatkan pendapatan, sebut saja lah pendapatan keuntungan itu. Caranya dua. Ini karena tidak ahlinya, dia bilang caranya macam mana? Ya kurangi biaya produksi. Kan pendapatan lumayan kan? Di sini disiapkan dana untuk produksi itu 10 miliar. Dihemat. Supaya sebelum kita bekerja sudah ada untung apa? Pupuknya dikurangi. Ya ketika pupuk itu dikurangi, penghasilan produksi juga berkurang. Oh memang bidangnya bukan bidang perkebunan. Orang perbankan yang biasa pakai dasi, nulis di kantor, suruh ke lapangan, yang orang biasanya pakai sepatu bot tinggi, jam 4 pagi sudah di lapangan. Kok Buya tahu saya menceramah PTP sejak tahun 85. Iya, hancur tuh PTP. Salah satu cara ialah holding, digabung, yang sakit dengan yang sehat, digabung, lama-lama yang sehat pun jadi. Nah, itu tindakan bodoh, tapi dia tak pintar. Saya menyampaikan tentang bagaimana kita berbuat kepada alam. Contohnya kalau pas sawit kita pupuk, hasilnya banyak. Di dunia pun sudah dapat balasan, apalagi di akhirat nanti. Nah, itu. Jadi pertama, kembali kepada judul awal, meneladani akhlak yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah menciptakan semesta jagat raya, manusia adalah makhluk terbaik, dia adalah khalifah Allah dan hamba Allah, hidupnya difasilitasi Allah. Maka karena kasih sayang Allah putus Nabi dan Rasul untuk menjadi suri teladannya. Jangan cari yang lain. Maka di mana-mana saya ceramah secara umum saya bilang, di rumah tangga kita masing-masing paling tidak kita sisihkanlah uang untuk beli buku tentang sejarah kelahiran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nabi gitu ya. Kalau mau yang lengkap itu yang ditulis oleh Haikal, 600 halaman lebih. Harganya nggak sampai 200.000 ingat saya. Saya ingat karena cucu saya yang paling tua, nomor 2 perempuan, dia minta hadiah ulang tahun sama ayahnya. Ayahnya bilang, Buya, di mana ada jual buku sejarah Nabi yang karangan Haikal? Kenapa Sob?
Hani minta itu. Nama anaknya Farhani Amanda Mumtaz. Udah dia berikan. Itu isinya lengkap. Lalu kalau Bapak Ibu sepakat dan mau menerima pendapat saya, nanti hari Kamis libur ini kita kumpulkan anak menantu cucu, kita ajak cerita tentang Nabi. Bikin pertanyaan-pertanyaan ringan, siapkan hadiah dalam amplop. Siapa yang tahu nama ayah Nabi Muhammad? Kalau punya cucu, kalau punya anak, keponakan. Saya, Wak. Nah, kasih hadiahnya. Tahun berapa Nabi Muhammad itu lahir? Sana keponakan yang dari Tanjung Balai Pulau jawab. Tahun gajah, Wak. Nah, dia kasih. Nah. Siapa nama ibunya? Jawab pula bini awak. Bini pula jawab kan? Boleh. Siti Aminah bang. Kalau lain hadiahnya. Nanti pergi ke butik, kau pilih baju mana kau suka. Asyik. Udah, pilihnya cuma berapa? Di berapa harganya? Gak mahalnya bang 2 juta. Nah, dari abang 1 juta, lebihnya kau sendiri. Kenapa kau pilih di luar? Jangan. Kan perlu kita menggembirakan rekan istri ya. Istri itu harus digembirakan, disayangi, dihormati, dimuliakan. Capek dia. Ya Pak? Apalagi udah istri kerja pula lagi di sini. Kan orang kerja kan, di rumah ada banyak kerja, urusan anak kerja lagi di sini. Alasannya wanita karir. Entah apa kali mau dikarirkan itu. Saya di sini nggak saya kerja. Kenapa? Di rumah pun banyak kerjaan. Apa yang keluar? Mau apa sih? Kalau kurang keren, di rumah saya keren kan dia. Orang kurang duit saya kasih duit. Karena dia juga dia kerja sendiri, bikinnya toko, bikinnya kedai, dia kalau itu. Karena dia tidak punya anak buah dan tidak jadi kuli. Ya, Umi kan pedagang. Ya, makanya banyakan duit dia ketimbang duit saya. Tapi kita nggak bicara duit, dan walaupun kau banyak duit, tapi aku suami sebenarnya, aku pemerintah. Walaupun kau punya duit, kau mau beli mobil, aku sebenarnya. Mau beli mobil ini, tanya kok, cocok sekian, cocok. Kalau mau kau pakai suka-suka aku sebenarnya. Nah kau bini kau kawannya kau pakai, apalagi mobil kau. Ini serius, mobil itu kan mereka Umi 1958 Umi, tanggal lahirnya saya taruh. Senang dia. Ditanya kawan-kawan di Satlantas, kenapa begini Bu ya BK-nya? Itu untuk istri saya Umi. Oh ya. Ada apa nggak? Kau carikan itu yang UMI. Kalau nggak telepon Kapolda. Ya jangan itu baik. Maksudnya kalau kau malas mencarinya, aku bilang sama dia supaya dia merintahkan mencarikan itu sudah. Kenapa tahu kalian mencari itu malas. Tapi kalau Cina mencarikan, kalau nyuruh kalau mau cepat. Tahu gue semuanya tahu lah. Anak banyak Cina dia cerita tentang tabiat kita. Wah, cepet semua Buya itu. Anak-anak saya banyak Cina dia cerita. Kasih sedikit lah Buya, sedikit selesai itu Buya. Dalam itu lu tak tahu dia dibilangnya yang tersinggung. Kenapa pejabat kita? Ya, tapi itulah. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Allah memberi kita kehidupan, Allah memberi kita fasilitas, Allah memberi kita keteladanan dengan memutus orang-orang terbaik para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tadi mengimani eksistensi Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Yang kedua, berupaya untuk mengetahui sifat-sifat Nabi. Dalam hadis sifat-sifat Rasulullah itu sudah kita pelajari sejak kita sekolah dulu ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu mulai dari mana? Kalau kami di SD training, anak saya Argina Agustin dia mau menyocokkan FAST-nya, jadi fatona, amanah, siddiq, tabligh. Jadi fast, gampang diingat. Argina Agustin itu kan pencipta ISU training ya, tapi zikirnya dia belajar sama saya. F, fatona, A, amanah, S, siddiq, tabligh. Sudah apa itu? Fatona cerdas, amanah bisa dipercaya, siddiq jujur, tabligh transparan.
Tapi dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai 129, dalam kajian tasawuf sifat Nabi itu meniru sifat Allah, karena Allah yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Teruskan. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. At-Taubah 128-129. Saya jelaskan dulu hikmahnya. Bagi orang-orang yang ahli ma'rifat, ayat 128-129 ini juga diamalkan sebagai zikir memohon kepada Allah kekuatan, terutama dalam menghadapi penyakit, supaya kita, kalaupun karena penyakit kita kuat, jadi kita sembuh, mungkin dengan bantuan obat, habis dokter secara ikhtiar. Maka ketika memohon kepada Allah kesembuhan, makan obat, biasanya diiringi dengan membaca ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam perspektif tasawuf, kalau bicara soal Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kekasih Allah, begitu hebatnya Allah memberikan label, julukan, sehingga sifat Allah dipinjamkan Allah untuk menyebut sifat Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh telah kami angkat di antara kamu sesama manusia, tetapi dia orang terbaik, yaitu Aziz. Aziz itu kan sifat Allah. Jadi Nabi kita ini aziz, unggul, cerdas, terpercaya, bahasa ringkasnya the best. The best. Azizun 'alaihi ma anittum, dia sangat kuat untuk menanggung apa-apa yang kamu hadapi dan kamu alami. Dia siap membantu, terutama akhirat nanti. Kalau bahasa kita secara kultur budaya Melayu, bahunya siap untuk menanggung beban daripada apa yang dirasakan oleh umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, dia sangat merasakan apa-apa yang dirasakan oleh umatnya yang beriman. Kalau bahasa itu empati. Rauf, sifat Allah, baik, rahim, penyayang. Nabi kita ini orang terbaik. Allah juga menyebut pujian itu secara eksplisit, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, akhlakmu itu paling baik di antara akhlak orang-orang yang baik. Surah Al-Qalam ayat 4. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rasul untuk membawa keberuntungan. Surah Al-Anbiya ayat 107. Beliau membawa risalah Islamiyah, salah satu syariat Islam adalah puasa. Di bulan puasa banyak orang beruntung, terutama yang menyediakan makanan, bukaan, sirup kurnia. Orang di luar Islam pun mendapat rahmat keberuntungan. Termasuk ayat 21 surah Al-Ahzab.
Jadi Buya kalau dikaitkan dengan surah Al-Ahzab 21 tadi, bagaimana kita? Bisa timbul di hati kita itu rasa ingin mencontoh Nabi kalau kita yakin kita nanti mati dipertanyakan kepada kita, siapa dulu ikutanmu di dunia? Itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita dulu waktu SD. Marabbuka man nabiyuka man imamuka ma qiblatuka man ihwanuka. Udah kan? Tapi waktu itu kita diajari konsep menjawab. Marabbuka Allahu Rabbi. Bukan itu jawabannya nanti di alam barzah ditanya malaikat. Mungkar? Yang jawab ialah bagaimana keimanan kita kepada Allah itu terbukti di dalam kegiatan hidup kita. Beribadah kepada Allah menunaikan perintah yaitu sholat, lalu bekerja sesuai dengan merasakan kita diawasi oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Merasa itu di mana? Merasa itu di mana? Kita merasa diawasi oleh Allah dalam bekerja. Merasa itu di mana? Di hati. Tapi kalau kita bekerja sekuat tenaga, di mana kuat? Di badan, makanan, vitamin, olahraga. Kita bekerja secermat mungkin, jangan sampai ada yang silat. Di mana itu? Mata dan tangan. Tapi kalau bekerja merasa diawasi oleh Allah, dibersamai oleh Allah, ditolong oleh Allah, di mana? Di hati. Boleh saya minum ini? Boleh ya? Apa rasanya ini? Oh, ibu tidak boleh bilang. Karena dengan memandang kita nggak tahu rasa. Ibu mengambil analogi kebiasaan. Kalau minuman ditaruh di depan, apalagi untuk ustadz, apalagi coklat, pasti manis. Belum tentu, tak lupa panitia. Kita coba ya, saya rasain ya. Lidah saya merasakan manis. Alhamdulillah. Itu rasa nafsiyah. Rasa nafsiyah. Hati saya merasakan berbunga-bunga. Aku dihormati, dimuliakan sebagai guru. Belum mulai ceramah sudah ditaruh minum dari situ. Lalu aku merasa bersyukur. Lidahku sehat, bisa merasakan manis. Bukan gula ini yang bikin manis, lidah. Siapa desainer pencipta alat yang namanya lidah itu bisa merasakan manis, pahit, pedas? Jadi ketika minum, ingat apa tidak kepada yang menciptakan lidah itu? Itulah zikir. Zikir yang macam itulah yang minta dirut diajarkan di kita nadi. Bukan zikir-zikir yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu latihan menyebut nama Allah supaya terasa Allah itu melihat kita, karena Allah punya sifat melihat, mendengar, mengetahui. Itu namanya ilmu kognitif di sini. Kita tahu ada CCTV. Gak bisa kita kongko-kongko di kantor. Macam mana caranya? Jangan di kantor, jangan di ruangan, pergi tempat lain. Banyak akal manusia. Ya Bu? Bu? Mbak jangan OTT ketangkap. Dikemas. Bikin buku, kasih dia kasih buku. Buku pakai map. Kasih pada waktu. Tadi mana jumpa? Banyak Pak teori-teori untuk menyembunyikan kejahatan. Kok dia tahu, kok pelajari di mana? Nonton film Bu. Tas sama-sama coklat. Udah janji jumpa di mana? Makan sama mereknya. Tapi udah ada kode. Duduk berdekatan. Nanti yang ini ngambil tas itu, yang satu ngambil tas yang kosong itu. Jangan dihayati itu. Itu pula yang dihayati. Cocok lu dapat ilmu awal. Itu ilmu jahat yang perlu kita hindari.
merasa, ya, merasakan, dilihat oleh Allah. Maka senang bekerja itu. Maaf Bapak Ibu, umur saya 71 tahun, tapi saya senang bekerja. Sebelum saya seharian mendampingi Wakapolri, ada jamaah kita, orang Arab, ditanya saya, Buya umur berapa? Ada 60. 71 sudah. Tengoknya saya, Buya tampan ya? Nampakmu sudah? Iya tampan. Allah Ta'ala itu. Buya gigi lengkap. Subhanallah. Kenapa? Awak baru 51 katanya. Nah, mudah-mudahan kau panjang umur sih belum. Kenapa? Udah batuk-batuk, merokok aja saja kau sudah. Udah batuk. Itu tak bisa meninggalkan Buya. Ya udah, kalau tak bisa udah. Buya nggak ngerokok enggak. Cuman kalau di depan mertua saya merokok. Kenapa mertua saya merokok? Saya belikan rokok. Dia hisap, saya hisap sebatang pelan-pelan. Supaya apa? Supaya dikasihnya anaknya sama aku. Itu alat metode. Tak pula kita gara-gara mau dapat istri mertua merokok kita jadi perokok pula. Gitu. Jadi mereka yang dapat meneladani Rasulullah Muhammad SAW itu meyakini Allah itu mengutus Nabi dan Rasul untuk kita contoh dengan sifat-sifat yang tadi itu. Sifat-sifat yang tadi itu muncul di dalam kehidupan kita karena hati. Maka almarhum Ustadz Dr. Haji Abdul Aziz Usman, mantan ketua MUI Kota Medan. Akhlak itu bagian daripada iman. Akhlak itu bagian daripada iman. Kalau dibalik, orang yang beriman itu insya Allah berakhlak. Lalu kenapa ada orang yang tidak beriman kepada Allah tapi baik? Handoko Harjono, anak angkat saya, yang bikin pamflet baliho channel 88 itu non muslim, tapi dia baik sama saya. Dia minta izin panggil saya ayah. Silakan aja. Cina yang lain cemburu. Kok panggil ayah pula dia sama Buya? Dia minta izin pula. Terus ya saya kasih. Oh. Karena kalau kita sama kami dia bilang ayahku. Kami heran panggil ayah. Dia minta izin. Dia tetap berbuat baik sama saya. Tapi Buya kan ulama, kiai. Dia kan Kristen. Kita nggak bicara agama. Dia baik sebenarnya. Dia namanya baik. Jadi ada juga orang yang tidak beragama tapi berbuat baik. Kenapa? Karena memang ada dorongan dalam diri kita ini lewat akal sehat pun kita bisa merasakan bahwa perbuatan baik itu enak, nyaman, happy. Jadi orang tak beragama pun, orang ateis pun, orang komunis pun, bukan PKI ya, orang komunis pun bisa berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan itu tabiat manusia. Tetapi berbuat baik karena Allah lain lagi. Maka orang yang berbuat baik tapi tidak beragama Islam, kata Tuan Guru Syekh Hasyim Ansarwani, Tuan Guru ke-10 bersilam, dia mendapatkan balasan di dunia. Makanya Cina-Cina yang berjualan ramah sama pelanggan itu gedenya laris. Orang beriman pun sholat tahajud sampai keningnya. Bapak keningnya hitam ya, tapi bukan bapak maksud saya. Ya, contoh lain, orang yang rajin baca Quran berzikir tapi jualan sombong, pelit. Pagi ada sampo, ada tengok situ. Kalau mereka dampaknya kita datang, dia langsung cari apa bapak? Dan pegawai itu di training untuk kayak gitu. Tunjukkannya. Oh belum cocok, nggak apa-apa, nanti kapan cocok datang lagi ya. Kalau orang kita datang buat saya, buat kuning gandum, nengok traktor Trakindo. Ini traktor berapa harganya? Mahal Pak.
Iya, mahal pun berapa? Saya suka sama ini, traktor ini. Boleh saya tengok-tengok? Boleh tengok apa? Bisa di-trade, dicoba. Oh nggak bisa Pak, karena ada CCTV. GM-nya nengok, turun GM-nya. Kenapa nggak dilayani? Nanya-nanya yang Pak dari kampung, sudah jepit. Panggil ke ruangan GM, ngobrol segala jadi. Tolonglah kalian hitung dulu duit yang dalam benih gandum ini. Curahkan yang sini. Gitu. Antar nanti ke ladang saya. Mau saya pakai untuk traktor, mau nanam jeruk saya. Panggil kepala bagian pelayan. Pecat. Orang kita. Padahal segala amal soleh yang kita kerjakan itu Allah nilai. Sehingga kalau kita lihat perilaku Nabi Muhammad ini luar biasa. Dalam pergaulan sehari-hari, kalau ketemu dengan orang bersalaman, matanya menatap mata orang yang nyalami dia. Tangannya menggenggam erat, tidak dilepas sampai orang itu melepaskannya. Artinya apa? Orangnya humanis. Orangnya humanis. Dalam sikap dia jujur, tanggung jawab. Dalam hal ibadah beliau taat. Sebagai suami sangat sayang kepada istri dan keluarga. Sebagai pemimpin dia tegas. Sebagai panglima perang dia di depan, patah giginya, koyak kakinya, akibat kena obat dan kena panah. Jadi sisi mana yang mau kita tiru? Global saja, tiru sajalah sifat-sifat Nabi yang bisa kita praktekkan sedia mampu, terutama yang mampat. Fatona, amanah, sidik, tablik. Yang tadi di surah At-Taubah itu, kita kuat untuk menolong kawan, kita siap untuk menolong kawan. Kita baik dan sayang sama kawan. Isinya betul ya, jangan ada benci. Bapak Ibu saya mohon lah ya, saya ajarkan kepada kita ilmu tasawuf, jangan ada benci di hati kita. Saya kalau ada orang ada rasa benci, heran juga saya, kenapa mesti benci? Aku benci gak bisa melihat, kenapa? Ih mentalnya, mentang-mentang lakinya ganteng, padahal dia jeleknya. Gak boleh kita mencaci ciptaan Allah. Rezeki dia yang hidungnya cuma sampai situ, tapi lakinya ganteng. Kok kita yang sewa? Ibu kalau menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, bikin kue lalu dicaci orang, diajar, marah nggak? Ini semua kan ciptaan Allah. Kenapa marah? Kenapa benci? Jadi ilmu tauhid itu kuat. Nah kalau sudah tahu kita, contoh dari itu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Lalu terasakah kepada Bapak Ibu dilihat oleh Allah? Nah inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati supaya cepat terhubung kepada Allah secara ubudiyah maupun secara sirriyah. Sir itu rasa. Sir. Sebagai penutup saya contohkan dulu. Ada YouTube yang saya buka, seorang laki-laki memesan makanan terhidang begitu rupa. Begitu dia memulai makan, dia tengok kiri kanan, rupanya restoran itu transparan karena kaca bening. Di luar sana ada dua anak yang nengok-nengok etalase makanan, kalau bahasa Melayu jeramah nengok makanan kayak nampak lapar dan kepingin makan. Dipanggil, ini. Turunnya duduk di satu meja lagi di depan dia, dipanggilnya pelayan. Bikin makanan untuk mereka seperti untuk saya. Udah selesai makan semua? Mungkin kalau bahasa kita adalah mau lagi tambah. Bawa pulang ya, bungkus ya. Yang manggut anak. Kasih, dan itu pinggirlah dia ke kasir.
Nah, di situ saya tahu dia invalid cacat, entah puntung kakinya, entah pengkor. Jalan dia encok-encok gitu, menuju ke kasir. Sampai di kasir tahu apa yang terjadi. Dia tanya kasir itu berapa semua, kasir itu kasih terus. Sudah lunas. Ini ketemu ini Pak, orang yang pemurah dengan orang kaya yang perasa. Dibilang oleh kasir itu, bos bilang bukan tuan saja yang mau beramal, tapi kami pun mau beramal. Bukan sedap itu Pak. Orang yang panik. Rasa. Yang kedua apa lagi? Merasakan kalau kita itu berbuat baik, senang itu, happy gitu. Bapak ibu sudah punya itu, tapi kepada orang tertentu, kepada siapa? Anak, cucu, betul? Tapi kenapa tidak kepada anak tetangga, anak orang, cucu orang? Kenapa terbatas hanya kepada keluarga kita? Itulah batasan yang kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Saya untuk melatih itu saya ciptakan pesantren, saya ambil anak-anak TK, PAUD, SD, SMP, Aliyah. Di usia saya ada pensiun dari UIN sebagai dosen. Kata anak saya, Buya baru kerjaan ya, ada pensiun, udah dipensiunkan negara, jadi kerjaan baru. Enggak. Saya kepingin ada generasi nanti yang meneruskan Buya. Kata Profesor Malik Fajar, sahabat saya, guru saya, kalau mau mencetak generasi muda dari benih. Benih itu mana? PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Makanya saya kumpulin. Ya nggak mampu, saya beri keringanan. Dan kalau ada guru yang menyentuh anak itu, jangan coba. Maka tema kita mendidik dengan kolbu. Intinya sayang, suka berbuat. Tadi saya monitor terus setiap pagi, saya lihat mereka apel menghafal Quran dalam upacara. Saya tengok lantainya basah lewat video, saya tanya, itu hujan? Kalau hujan jangan diapelkan di halaman, cukup di lorong-lorong gedung. Enggak Bu ya, mendung tapi tidak hujan. Itu kenapa ada air di lantai, bekas dari malam. Udah, Buya dan Umi sayang kalian semua. Sayang. Nah terakhir yang ketiga, yakin bahwa Allah itu memberikan nilai kepada kita yang bekerja karena Allah. Tapi profesionalitas jangan ditinggalkan ya. Jangan lillahi ta'ala lah, pokoknya Allah ta'ala itu. Oh jangan. Pak, Bapak kenapa nggak ikut kesempatan untuk menambah keterampilan karena di kantor dibuka upgrade untuk komputer dan lain-lain. Malah kalau Allah ta'ala izin itu apa itu. Oh jangan. Ada sesuatu yang harus kita ikhtiarkan gitu ya. Teknologi itu perlu kita kuasai. Tapi teknologi itu adalah alat bantu untuk bekerja sebagai fasilitas yang sifatnya dalam fisik materi. Secanggih apapun alat yang saya bilang tadi itu, tergantung kepada manusianya. Kalau manusianya nggak baik, secanggih apapun alat bisa juga dipakai untuk nipu. Iya, orang kerja di bank ada yang nipu. Ada, dia pakai kaki tangan, dia hacker. Hilang duit kita. Kita tanya, ya kita mau tahu. Tapi orang yang lebih ahli dari dia tahu bahwa itu pasti orang dalam. Kalau nggak mungkin itu. Nah makanya sekarang saya juga hati-hati kalau sikit-sikit minta KTP, fotokopi KTP, saya bikin dulu. Anak saya nggak pernah ngambil kredit di bank X, tapi diminta terus. Dari mana itu? Mana nih? Macam-macam lagi. Mau kita bilang nggak pernah. Bapak Ibu, hari ini kita sangat bersyukur bisa kita menyebut-nyebut sifat Nabi Muhammad dan forum ini forum Rasulullah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan semangat meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Bekerja baik, bekerja jujur, bekerja ikhlas, bekerja dengan senang hati. Sehingga dengan demikian kita nanti bisa mendapatkan nilai ganda. Secara administrasi kita sudah punya ketentuan-ketentuan balasan dari kerja kita, ada gaji, ada insentif, ada bonus ya kan? Tapi secara ubudiyah kita
merasakan ini ibadah kita. Ini ibadah kita. Secara mati ibadah. Kemudian secara tasawuf, kita bekerja ini bersama Allah. Kan enak kalau bersama Allah. Ya kan? Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 menit ke depan untuk kita diskusi. Ada. Saya tadi mau mulai istighfar itu 8 lewat 8. Ada yang mau bertanya? Sebentar Bapak yang ada. Silakan Bunda. Non, siapa? Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang tausiah kita hari ini.